Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan judul makalah kami, yaitu manajemen keputusan beresiko. Di sini terbagi menjadi 9 sub dan masing-masing akan membahas 3 sub. Saya akan membahas materi pertama, yaitu definisi resiko. Ada banyak definisi tentang resiko. Resiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan nantinya terjadi, dengan keputusan yang diambil berdasarkan sebagai pertimbangan saat ini. Menurut Resco dan Ralph J. Eber, resiko diterjemahkan dalam Fahmi 2016. Resiko adalah ketidakpastian tentang kejadian di masa depan. Adapun Joel J. Skell dan Zaid Qasim mendefinisikan resiko pada 3 hal. Yang pertama, keadaan yang mengarah kepada sekumpulan khusus. Yang kedua, variasi dalam keuntungan. Yang ketiga, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan tersebut, atau posisi keuangan seperti resiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Lebih lanjut, Joel G. Siegel dan J. Qasim menjelaskan pengertian dari analisis resiko adalah proses pengukuran dan penganalisaan resiko disatukan dengan keputusan keuangan dan investasi. Kemudian ada juga definisi manajemen resiko. Menurut Irfan Fahmi 2016, manajemen resiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan peran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko atau manajemen risk adalah pendekatan sistematis untuk menemukan dan memperlakukan risiko yang dihadapi oleh seseorang dan keluarganya. Kemudian ada tujuan manajemen risiko. Yang pertama, terjadinya perlindungan. Yang kedua, perencanaan keuangan tidak terganggu. Yang ketiga, penghasilan yang sudah diperoleh.
perusahaan, yaitu yang pertama identifikasi risiko, yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, yang ketiga menempatkan ukuran-ukuran risiko, yang keempat menempatkan alternatif, kelima menganalisis setiap alternatif, yang keenam memutuskan suatu alternatif, yang ketujuh melaksanakan alternatif yang dipilih, yang kedelapan mengontrol alternatif yang dipilih tersebut, dan yang terakhir mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Lalu yang terakhir ada tipe risiko. Dari sudut pandang akademisi ada banyak jenis risiko, namun secara umum risiko itu hanya dikenal dalam dua tipe saja, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni yaitu ketidakpastian terjadi sebuah kerugian, atau dengan bahasa lain hanya ada suatu peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni merupakan suatu risiko yang dimana jika terjadi akan mengakibatkan kerugian, dan jika tidak terjadi maka tidak menunjukkan kerugian tetapi juga tidak menimbulkan keuntungan. Risiko ini mengakibatkan hanya terdapat dua macam, yaitu rugi atau break-even. Contohnya seperti pencurian, kecelakaan, dan kebakaran. Lalu yang kedua risiko spekulatif, yaitu risiko yang berhubungan dengan kejadian dua kemungkinan, yakni peluang mengalami kerugian finansial atau mendapatkan keuntungan. Risiko ini mengakibatkan terdapat tiga macam, rugi, untung, atau break-even. Misalnya adalah investasi saham pada bursa efek, membeli undian, dan lain sebagainya. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu systematic risk dan unsystematic risk dan total risk. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu risiko. Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, risiko juga merupakan peluang. Risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan, guna mempertahankan eksistensi kehidupan. Nah, kita akan beralih ke systematic risk. Systematic risk, atau biasa juga disebut dengan market risk atau undiversible, adalah faktor risiko yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Jadi, pergerakan harga saham tertentu akan dipengaruhi oleh pergerakan bursa saham secara keseluruhan. Contoh dari systematic risk diantaranya adalah perubahan tingkat suku bunga, perubahan regulasi, dan perubahan kondisi perekonomian. Lalu yang kedua yaitu unsystematic risk, atau sering disebut dengan specific risk, adalah risiko bahwa event tertentu yang terjadi pada perusahaan atau industrinya yang kemudian mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir adalah total risk. Total risk adalah gabungan atau penjumlahan antara systematic risk dan unsystematic risk. Risiko dan risiko total juga adalah jumlah dari semua risiko yang dialami dalam suatu periode waktu tertentu yang terdiri dari claim severity dan claim frequency. Atau claim severity merupakan sebaran kontinu tak negatif, sedangkan claim frekuensi biasa dimodelkan dengan sebaran diskret tak negatif. Sebaran risiko total merupakan sebaran kompon dari sebaran claim severity dan sebaran claim frekuensi. Nah, dalam mengelola risiko ada 4 cara, yaitu yang pertama memperkecil risiko dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasi bahkan meminimalisirnya agar risiko tersebut tidak menambah menjadi besar. Lalu yang kedua yaitu mengalihkan risiko. Cara mengalihkan risiko yang kita terima tersebut ke tempat seperti mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko. Lalu yang ketiga yaitu mengontrol risiko dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum terjadi. Lalu yang keempat yaitu pendanaan risiko dengan cara menyediakan dana cadangan atau reserve guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari. Alternatif keputusan dalam menghindari risiko. Yang pertama yaitu melangkah lebih maju, meraih kesuksesan, mencoba menyelesaikan tugas dan mengatasi masalah, dan memutuskan untuk berhenti adalah rasa takutnya. Baik, itulah materi dari kami dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.